Di pinggiran kota Medan, tepatnya di sebuah kampung tua dekat aliran sungai yang bermuara ke Selat Malaka. Beredar cerita tentang pesugihan yang dikenal dengan nama Perjanjian Naga Hitam Delhi. Konon, ritual ini berasal dari warisan gaib masa Kesultanan Delhi yang tak tercatat dalam sejarah resmi. Warga setempat percaya, di balik kerimbunan pohon besar yang tak pernah ditebang, ada sebuah sumur tua berlumut dengan bata-bata bersusun melingkar. Pada malam tertentu, biasanya Jumat Kliwon, atau saat bulan mati air sumur itu memantulkan cahaya kehijauan meski tanpa bulan. Itulah pertanda gerbang perjanjian terbuka. Ritualnya tidak bisa sembarangan. Orang yang ingin menjalani pesugihan harus berpuasa mutih selama 7 hari 7 malam. Tidak boleh berbicara setelah maghrib dan dilarang menyentuh uang selama masa puasa. Pada malam terakhir, ia harus datang sendiri ke sumur tua itu membawa sesaji. Seekor ayam hitam tanpa cacat, sekantung beras, kain putih sepanjang 2 meter, serta segenggam tanah dari halaman rumahnya sendiri. Tanah itu melambangkan akar kehidupan. Sebuah simbol bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya harta, tetapi nasib seluruh keluarga. Di hadapan sumur, ia harus mengucap janji dalam bahasa yang diajarkan oleh seorang perantara. Biasanya seorang dukun tua yang tidak pernah menyebutkan namanya. Konon, setelah janji diucapkan dan ayam hitam disembelih tanpa suara, air sumur akan bergolak pelan. Jika berhasil, akan muncul bayangan besar menyerupai naga hitam di permukaan air. Bayangan itu tidak berbicara, tetapi akan meninggalkan tanda sekeping koin kuno berwarna gelap di dasar sumur. Koin itulah tali pengikat. Siapapun yang menyimpannya dipercaya akan mendapatkan kelancaran usaha, kekayaan mendadak, dan jalan rezeki yang tak terduga. Namun syaratnya satu. Setiap tahun, pada tanggal yang sama dengan malam perjanjian, harus ada tumbal keberuntungan. Tidak selalu nyawa, kadang kesehatan, kewarasan, atau sesuatu yang lebih menyakitkan. Keharmonisan keluarga. Kisah paling terkenal adalah tentang seorang pria bernama Arman, pedagang suku cadang mobil di kawasan industri Medan. Usahanya hampir bangkrut setelah ditipu rekan bisnis. Terdesak utang dan rasa malu, ia mencari jalan pintas. Lewat seorang kenalan, Arman diperkenalkan pada ritual naga hitam Delhi. Dengan tekad putus asa, ia menjalani puasa dan ritual persis seperti yang diperintahkan. Malam itu, ia bersumpah akan menukar apapun demi kekayaan dan kejayaan kembali. Anehnya, tak lama setelah ritual, hidup Arman berubah drastis. Seorang investor tiba-tiba menawarkan kerjasama besar. Gudangnya yang hampir disita justru mendapat kontrak pengadaan spare part skala besar. Dalam 2 tahun, Arman menjelma menjadi pengusaha sukses. Rumahnya megah, mobilnya berganti setiap tahun. Orang-orang menyebutnya beruntung, tapi Arman tahu itu bukan sekadar keberuntungan. Tepat setahun setelah ritual, istrinya mulai sering sakit tanpa sebab medis yang jelas. Dokter tidak menemukan penyakit apapun, tetapi tubuhnya melemah hari demi hari. Arman teringat janji yang pernah ia ucapkan di depan sumur. Ia mencoba mengabaikan firasatnya, meyakinkan diri bahwa semua ini kebetulan. Namun pada malam peringatan perjanjian kedua, putra sulungnya mengigau melihat ular besar di kamar. Sejak malam itu, anaknya berubah pendiam dan ketakutan setiap kali mendengar suara air mengalir. Arman akhirnya kembali ke sumur tua itu, berharap bisa membatalkan perjanjian. Namun perantara yang dulu membantunya telah menghilang tanpa jejak. Di depan sumur, ia mencoba melempar koin pengikat kembali ke dalam air. Seketika angin berputar kencang dan permukaan sumur beriak hebat. Dalam pantulan air, Arman melihat bayangan dirinya sendiri tua, kurus, dan sendirian. Ia sadar, perjanjian itu tak pernah tentang memberi, tetapi tentang mengambil perlahan. Beberapa bulan kemudian, meski hartanya tetap melimpah,
Arman kehilangan hal yang tak tergantikan. Istrinya meninggal secara misterius dalam tidur. Anaknya dibawa kerabat keluar kota karena trauma berkepanjangan. Rumah megah itu terasa kosong dan dingin. Setiap malam, Arman mengaku mendengar suara gemericik air seperti dari dasar sumur, meski tak ada air di sekitarnya. Cerita itu berakhir tragis. Arman tetap kaya, tetapi hidupnya hampa. Ia sering terlihat duduk sendirian di teras rumah besar yang dulu ia banggakan. Warga sekitar berbisik, kekayaan yang datang dari perjanjian gelap tak pernah benar-benar menjadi milik manusia. Di Medan, legenda naga hitam Delhi masih beredar hingga kini menjadi pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali berujung pada kehilangan yang tak bisa ditebus oleh apapun.